Selamat pagi, jumpa lagi dengan teacher. Ya, dalam pembelajaran tematik kita masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Jadi ada juga yang menyebut menuju masyarakat sehat. Subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Tetapi kita masuk dengan pembelajaran 3. Oke? Di dalam pembelajaran 3 ini, adapun bidang studi yang akan kita bahas yaitu BI KD 3747, IPS KD 3444 dan PPKN KD 3242. Jadi kita masuk dengan PPKN terlebih dahulu, ya. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib, yang lalu juga teacher sudah jelaskan, yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan melaksanakan kewajiban dengan benar, berarti seseorang akan memperoleh hak sebagai balasan yang sesuai. Jadi kewajiban dilakukan di dalam kehidupan sosial, di dalam bergaul dengan masyarakat, maupun di dalam hidup bernegara. Dengan dilaksanakan kewajiban dan diperolehnya hak, berarti terciptalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan kewajiban? Maka jawabannya, hak yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan kewajiban. Yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, membuat hidup kita lebih berarti atau lebih bermakna. Yang ketiga, membuat kita dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, melatih kita untuk bersikap disiplin. Yang kelima, timbulnya rasa aman, nyaman pada lingkungan yang kita tempati, atau kita bisa dapat hidup dengan rukun. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah yang pertama, meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Jadi taraf kehidupan yang ditingkatkan, ya, supaya masyarakat kita bisa dengan hidup sejahtera. Yang kedua, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kita ambil salah satunya, yaitu meningkatkan taraf kecerdasan bangsa. Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Ya. Ini tercantum di dalam pasal 31 ayat 2, di mana bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, jadi semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi sekurang-kurangnya orang Indonesia harus berpendidikan setingkat dengan SLTP, SMP, ya. Karena kalau sekolah dasar 6 tahun ditambah SMP 3 tahun, jadi 9 tahun. Dan ini juga akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Jadi sekurang-kurangnya orang Indonesia pendidikannya harus SLTA, SMA, ya. Dan ini
harus dipatuhi, ya, harus dijalankan oleh warga negara supaya warga negara kita menjadi manusia yang cerdas. Dan pemerintah wajib membiayainya. Ini kalau kita sekolahnya di sekolah negeri, ya. Jadi kita tidak membayar uang pembangunannya. Selain itu, pemerintah juga selain memberikan wajib pendidikan dasar 9 tahun, membiayai pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah juga memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku-buku pelajaran yang gratis, dan menyediakan tenaga-tenaga pengajar, terutama ke daerah-daerah yang masih jauh, ya, dari jangkauan masyarakat. Kembali kita lihat gambar buku head halaman 14. Di sini menunjukkan rasa peduli masyarakat terhadap pendidikan, ya. Jadi kalian dapat melihat pada buku head halaman 14. Di sana terdapat gambar yang tertulis pukul 18.30 sampai pukul 21 jam belajar bagi warga negara. Jadi itu artinya, ya, kampung ini sudah melaksanakan suasana atau sudah menerapkan peraturan, ya, bagi siswa untuk belajar mulai dari jam 18.30 sampai jam 21. Jadi tidak ada siswa yang keluyuran, ya, yang tidak keruan. Jadi harus tetap di rumah, harus betul-betul belajar. Jadi suasana di sini menunjukkan suasana di suatu kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warganya. Ini sudah menunjukkan partisipasi atau peduli masyarakat terhadap pendidikan. Tugas yang harus kalian kerjakan yaitu, ya, tuliskanlah masing-masing 5 buah kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah, ya. Kemudian baru tuliskan lagi 5 buah juga kewajibanmu sebagai siswa di lingkungan rumahmu sendiri, ya. Jadi ada 2 tugas seorang siswa di lingkungan sekolah, ya, kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan kewajiban siswa di lingkungan rumah. Lalu bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Nah, kewajiban kita, ya, sikap kita terhadap kewajiban yang kita miliki, tentu kita harus melakukan kewajiban, ya, itu dengan baik. Jadi akan selalu berusaha untuk melakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu soal nomor 3? Itu karena dengan menjalankan kewajiban berarti kita menjadikan diri kita pribadi yang disiplin. Ya, dengan menjalankan kewajiban membuat diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Jadi itulah kira-kira tugas yang harus kamu kerjakan, ya. 5 kewajiban sebagai siswa di sekolah dan 5 kewajiban sebagai siswa di rumah. Kita masuk bidang studi IPS, yaitu KD 3444, di mana berbunyi memahami makna dari proklamasi kemerdekaan dan berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tadi kita sudah mengatakan bahwa berperilaku positif artinya berperilaku yang sesuai dengan norma dan aturan dalam masyarakat. Seperti kita bersikap kreatif, mandiri,
berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi azas yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berperilaku positif berarti kita telah memahami makna dari proklamasi kemerdekaan. Ini berarti kita menghargai perjuangan dari para pahlawan. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan nanti yaitu menuliskan sikap-sikap positif di dalam mengisi kemerdekaan. Jadi bisa kalian lihat pada buku head halaman 16. Ya, di dalam buku itu diminta 10 buah sikap yang menunjukkan perilaku positif, ya. Sehingga kita memahami makna dari proklamasi kemerdekaan. Jadi tuliskan 5 buah ya, sikap positif dalam mengisi kemerdekaan. Kita lanjut bahasa Indonesia, yaitu KD 3444. Memperkirakan informasi yang dapat kita peroleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Jadi hanya dengan membaca judul, ya, kita bisa mengetahui informasi yang terdapat di dalamnya. Setelah kita menentukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, maka kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah dapat memperoleh gambaran mengenai isi teks dengan melihat judulnya saja. Contoh, judul teks mencegah demam berdarah. Kata kunci dari mencegah demam berdarah adalah yang pertama, kata kuncinya adalah mencegah. Yang kedua, kata kuncinya adalah demam berdarah. Jadi perkiraan isi teks, jadi tanpa kita baca secara keseluruhan, kita bisa memperkirakan isi dari teks itu. Atau kita bisa menerka kira-kira apa informasi yang ingin disampaikan di dalam teks ini. Perkiraan isi teks, ya, dari judul yang kita lihat. Yang pertama, menjelaskan tentang demam berdarah. Jadi teks itu menjelaskan tentang demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara mencegah demam berdarah. Jadi yang kedua dengan ketiga ini beda ya. Kalau yang kedua menjelaskan alasan mengapa kita harus mencegah demam berdarah. Sedangkan yang ketiga, kita harus menjelaskan cara-cara mencegah demam berdarah. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah. Ya, ada yang kita katakan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Ya, menguras maksudnya bak mandi dikuras, dibundar ya, supaya tidak baknya tidak kotor. Kalau kotor berarti menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Misalnya ember yang biasa kita isi dengan air, maka tempat itu harus ditutup, harus punya tutup ya. Karena kalau dibiarkan terbuka, airan jernih itu menjadi tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah. Yang ketiga yaitu dengan mengubur. Misalnya kantong-kantong plastik atau benda-benda yang sifatnya bisa menampung air, ya. Misalnya turun hujan, ada kantong-kantong plastik atau ada botol-botol plastik di mana air hujan bisa masuk ke dalam itu, maka berarti di dalam tempat itu ada air yang merupakan tempat yang baik bagi nyamuk demam berdarah untuk berkembang biak. Itu yang harus kita kubur. Kita masukkan ke dalam lubang lalu ditutup dengan tanah, disimpan ya, dikubur.
itulah kira-kira isi dari bidang studi bahasa Indonesia kita pada pembelajaran 3 ini. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran 3, tema 6, subtema 1. Jadi kalian kerjakan tugas yang teacher berikan, oke?